Shalom saudara-saudara semuanya, sampai berjumpa lagi di ibadah raya JKI Kemah Pertemuan. Selamat hari Minggu buat teman-teman semuanya. Saya berdoa teman-teman semuanya, Bapak Ibu dilingkupi kesehatan, penuh dengan berkat jasmani dan rohani. Mari persiapkan hati kita untuk kita datang menyembah Bapa yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan terima kasih untuk karya-Mu di hidup kami. Tuhan terima kasih untuk setiap cinta-Mu di setiap kami. Tuhan, siapa kami? Engkau yang terus menggandeng kami Tuhan. Masuk dalam perkenanan satu ke perkenanan yang lainnya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai setiap kami. Pakai teman-teman yang mengikuti melalui YouTube ini. Dimanapun kami berada. Roh Kudus yang melingkupi, yang mencurahkan, yang menggandeng terus perjalanan kehidupan kami. Jangan biarkan kami jauh Tuhan. Biarkan kami mendekap di bawah kaki-Mu. Biarkan kami terus menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Bereskan hati kami Tuhan. Bereskan karakter kami, proses kami jauh lebih dalam lagi Tuhan. Agar kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus yang memenuhi ruangan hari ini, di ruang tamu saudara, di kamar saudara, kami mempatahkan roh-roh jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami untuk beribadah minggu. Biar Roh Kudus, Roh Tuhan yang menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk karunia untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sembah Dia saudara. Shikiara la 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 mayara la la mushikiara la la. Kiara la mashikiara la 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 la. Shikiara la 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 mayara la mushikiara la 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 la. Oh
diam di hadirat-Mu Tuhan adalah kesukaan kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati, kami rindu mendengar. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal di hidup kami. Bersama katakan, dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Katakan, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan, ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan.
kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ngaku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Sama katakan, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan kami, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu,
Engkau satu-satunya di hidup kami. Engkau Tuhan yang setia di setiap musim kehidupan kami. Di saat kami mempertanyakan Engkau ada Tuhan, Engkau masih menilai kami, Engkau masih mengarahkan kami. Di saat seringkali kami mempertanyakan, di mana Tuhan? Engkau tetap setia. Engkau seperti Bapa yang siap menanti anaknya datang kembali. Karena Engkau satu-satunya di hidup kami. Bersama katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bersama katakan dari awal, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin, amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, yang kami percaya. Ku percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bersama katakan dengan
Satu-satunya yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan bersama katakan satu-satunya. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan sekali lagi bersama katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan pemulih kami, Engkau Tuhan penyelamat kami, hanya Kau Tuhan. Sampai selamanya Engkau Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya untuk Engkau Tuhan. Tuhan, biar hari Minggu ini Tuhan, kami ingin bersatu doa untuk Indonesia Tuhan. Biar lewat lagu yang bukan sekedar lagu kami nyanyikan Tuhan, ada lawatan besar Tuhan yang terjadi, ada kemenangan besar Tuhan. Biar kami bersama Tuhan, dengan jemaat, dengan saudara, dengan Bapak Ibu yang mengikuti melalui YouTube ini.
bersama katakan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Amin. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami bawa doa Bapak Ibu Saudara untuk Indonesia. Biar pagi, siang, sore hari ini ada kemenangan besar, ada lawatan besar untuk Indonesia, untuk negeri kita, untuk bangsa kita. Ada lawatan terjadi di RT-RT, di RW-RW. Semuanya angkat doamu, angkat doamu, angkat doamu, angkat doamu atas seluruh bumi. Bersama nyanyikan lagu ini bagi bangsa ini. Diri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Bersama katakan kami tahu hati-Mu Bapa. Kami tahu hati-Mu Bapa. Ada di bangsa ini. Ada di bangsa ini. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggi, hanya nama-Mu Tuhan. Seluruh bumi. Oh, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyembahan yang indah. Biar lagu yang terakhir yang kami nyanyikan bersama ini untuk Indonesia Tuhan, untuk kemenangan bangsa ini Tuhan. Kami minta lawatan yang besar Tuhan terjadi untuk Indonesia. Kami minta Tuhan, ada kemenangan-kemenangan baru untuk jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Di setiap RT, di setiap RW, di setiap kecamatan, kelurahan Tuhan, bahkan di setiap kota Tuhan.
Kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ini, yang siap mengawal visi besar-Mu untuk bangsa-bangsa. Pakai kami Tuhan, pakai pikiran kami, pakai mata kami, pakai mulut kami, menjadi pikiran, mata, telinga, dan mulut rohani yang bergerak secara spiritual dengan tuntunan Roh Kudus dan penuh ketepatan. Tarik kami Tuhan kalau kami jauh dari Engkau. Tarik kami, geret kami Tuhan kalau kami mulai menjauh dan mulai meninggalkan Engkau. Biar nama-Mu ditinggikan. Ya Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Urapan ganda, triple. Biar setiap kata-kata, biar setiap firman menjadi rema di hidup kami. Kami undang Roh Kudus ke setiap tempat di mana kami berada dan mengusir roh-roh jahat yang ingin mengacaukan fokus kami, yang ingin mengacaukan pendengaran kami, ingin mengacaukan fokus semuanya kami. Biar Roh Kudus yang bertata pada hari ini, yang siap mendengarkan firman. Katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas sepanjang minggu ini Tuhan sudah sertai kami. Dan saat ini kami akan ibadah online. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan urapi kami yang mendengar dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Kau menjamah, Kau memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi firman-Mu ini biar menjadi kekuatan, menjadi pemulihan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan tentang anak yang bungsu dan anak yang sulung. Anak yang hilang. Ya. Saya tidak membuka ayat tentang anak yang bungsu dan anak yang sulung, tapi akan saya sharing tentang perihal tentang anak yang sulung. Ilustrasi ini di Lukas 15 ya. Ilustrasi ini tidak nyata, ini cuma sekedar perumpamaan dari Yesus dan bukan kisah yang nyata gitu, yang dialami Yesus, tapi cuma perumpamaan anak yang hilang. Satu adalah anak yang bungsu dan yang satu adalah anak yang sulung. Dan mereka berdua ini tinggal di dalam rumah Tuhan. Ini kalau saya implementasikan dalam kehidupan sekarang ini, kedua orang ini adalah di dalam gereja Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan. Yang satu sulung dan yang satunya bungsu. Ini gambaran kita anak-anak Tuhan di dalam gereja. Yang sulung ini enggak masuk akal sekali. Dia komplain sama bapaknya. Karena apa? Karena cuma satu domba. Engkau tidak pernah menyembelihkan buat aku bersama dengan sahabat-sahabatku. Bahkan dia iri sama si bungsu karena cuma satu domba. Menurut saya, ini sangat tidak masuk akal sekali. Kenapa? Ada ribuan domba yang dia gembalakan, mungkin puluhan ribu yang dia gembalakan. Dia cuma komplain sama bapaknya, itu cuma satu ekor. Tidak pernah disembelihkan untuk pesta bersama dengan sahabat-sahabatnya. Sangat tidak masuk akal sekali. Kenapa? Karena si sulung ini iri dengan adiknya. Pertanyaannya, kenapa iri sama adiknya? Karena dia merasa bekerja, dan dia melihat bapaknya adalah seorang yang otoriter,
Dia menganggap bapaknya adalah orang yang jahat. Sebenarnya si sulung ini tidak mengenal siapa bapaknya. Kenapa? Setelah dia komplain di ayat yang ke-29, bapakku belum pernah memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Dan apa yang bapaknya jawab? Ayat yang berikutnya dikatakan, kata ayahnya kepadanya di ayat 31, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Berarti dia tidak mengenal siapa bapaknya. Sangat tidak mengenal. Dia bekerja dan bekerja dan bekerja, dia menganggap bapaknya itu, dia berusaha untuk menyenangkan bapaknya, dengan bekerja keras dan menghasilkan banyak domba atau banyak kambing. Terus perlakuan bapaknya ternyata memestakan anaknya yang bungsu, yang sudah mengambil hartanya dan diakhiri gara-gara cuma satu kambing. Sebenarnya dia tidak tahu siapa bapaknya dan dia tidak kenal siapa bapaknya. Ternyata jawaban bapaknya adalah semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Berarti negatif thinking dia sama bapaknya. Dan ini seringkali terjadi di dalam gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan. Seringkali kita melayani, bahkan kita ke persekutuan satu, ke persekutuan yang lain. Saya sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan, saya sudah menjaga hidup saya di dalam kekudusan. Terus saya bekerja buat Tuhan, saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Akhirnya jenuh, capek. Dan kita seringkali komplain saat kita dapat masalah. Gara-gara cuma satu masalah kecil, kebaikan Tuhan yang banyak yang kita mengalami kebaikan Tuhan, itu hilang cuma untuk satu masalah saja. Dan ini yang terjadi. Dan cuma satu kambing, dan dia nggak lihat ribuan atau puluhan ribu kambing yang dia gembalakan. Dia cuma lihat satu. Titik, satu noda aja. Dia nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Karena apa? Kita sudah nggak dekat lagi sama Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan kekuatan kita melayani Tuhan dengan kekuatan. Seberapa kuat kita bisa melayani? Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, akhirnya apa? Jenuh, capek. Pertanyaan seperti ini. Apakah saudara jenuh saat ini? Kalau Anda jenuh, itu tandanya Anda sudah tidak dekat lagi sama Tuhan. Jangan-jangan Anda mulai sudah mengendorkan diri Anda. Persekutuan Anda dengan Tuhan. Jam-jam doa Anda sudah mulai hilang. Jam-jam hubungan pribadimu dengan Tuhan sudah mulai berkurang. Ayat ini mengingatkan kita semua. Jangan seperti anak yang sulung. Melayani. Tapi tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa mengenal dengan Bapa. Dia tidak mengenal Bapaknya. Sebenarnya posisinya dia itu adalah hamba atau karyawan, pekerja. Tapi dia bekerja kepada siapa? Bapaknya sendiri. Dia lupa itu. Dan dia tidak kenal karakter si bapaknya itu sendiri. Karena setiap hari bekerja dan bekerja, setelah bekerja capek, tidur, tidak pernah komunikasi dengan Bapak. Saya yakin kalau ada komunikasi dengan Bapak, pasti dia kenal siapa bapaknya. Oh, bapak saya itu baik. Karena dia tidak pernah ada hubungan dan tidak pernah membangun sebuah hubungan dengan bapaknya. Dan apa yang terjadi? Dia tidak mengenal. Dan ini, kalau kita sudah tidak mengenal, yang ada adalah iri hati, kejenuhan yang luar biasa, membuat kita lari sama Tuhan. Kita lihat karakter yang lain dari Tuhan. Ini karakter Tuhan yang luar biasa. Apa yang menjadi kepunyaan Tuhan, itu adalah kepunyaan. Ingat, engkau bekerja,
engkau melayani. Dan engkau melayani Bapamu sendiri. Dan ingat, engkau adalah ahli warisnya. Seperti juga kita bekerja kepada Bapak kita di dunia ini. Seandainya Bapak kita punya perusahaan, kita bekerja kepada dia, pasti akan ada bedanya dengan karyawan yang lain. Dan sewaktu Bapak kita meninggal, dan siapa ahli warisnya? Tentu kita. Begitu juga perumpamaan. Kita bekerja kepada Bapa kita di surga. Kita ahli warisnya. Apa yang ada di surga itu menjadi milik kita. Itu yang harus kita tahu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa kenal Tuhan. Pelayanan ini bisa nggak jenuh. Pelayanan ini bisa membuat hati kita segar, jiwa kita menjadi segar. Roh kita segar, jiwa kita segar. Mungkin tubuh kita capek, tapi roh kita segar. Dan apa karakter Bapa yang lain, kebaikan Bapa yang lain? Yang luar biasa kepada sing Bapa ini sudah dimintai warisan. Istilahnya itu sudah disakiti hatinya sama anak yang si bungsu. Disakiti hatinya, diminta warisannya. Dibuat foya-foya. Setelah foya-foya, anak itu kembali. Saat anak itu kembali, ini karakter Bapa yang luar biasa. Dia nggak ingat dengan rasa sakit yang anak-anaknya yang menyakiti dia. Dia mengasihi anaknya luar biasa. Meskipun anak itu menyakiti dia berlari, menghampiri anaknya. Jubah yang mahal itu dilepas, dikasih anaknya. Dan dia peluk. Mungkin anaknya sampai bengong ya, lulu Kak, kok gini ya respon bapaknya. Padahal waktu dia pulang dia takut sama bapaknya. Tapi apa yang dia pikirkan tidak terjadi. Bapaknya mama mulu dan bapaknya bikin pesta untuk anaknya yang hilang. Dan itu karakter bapak yang luar biasa. Itu yang harus kita kenal. Kalau kita membangun sebuah hubungan, kita akan tahu siapa bapak kita. Kita akan melihat satu kasus demi kasus. Oh, bapak itu sangat baik. Ini adalah gambaran si bungsu, adalah gambaran anak-anak Tuhan yang di dalam rumah Tuhan. Itu diberkati luar biasa, dia sudah melayani dan dia sudah diberkati. Suatu saat dia lari dari Tuhan dan dia menganggap berkat itu adalah kemampuannya dia, kehebatannya dia bisa bekerja dengan dia, bisa menghasilkan berkat yang luar biasa sehingga dia lari dari Tuhan. Tapi ingat, saat engkau memutuskan untuk kembali, Tuhan, aku kembali kepadamu. Aku enggak layak. Dia akan menghampirimu dan dia akan berlari kepadamu. Bapa akan berlari kepadamu. Dia akan memelukmu. Dia akan memberikan jubahnya yang terbaik. Yang termahal itu diberikan kepadamu. Dan dia buat pesta. Dan dia melupakan kalau kau pernah menyakiti dia. Itulah Bapak kita. Ingat, engkau yang sudah lama meninggalkan Tuhan, kembali. Saat kau memutuskan kembali, ingat betul-betul karakter Bapak ini. Dia berlari menghampirimu. Kisah dua anak ini mirip dengan apa yang dirasakan atau apa yang dirasakan oleh Mazmur Asaf di Mazmur 73. Asaf ini adalah pemazmur di kerajaan Daud. Dia pemuji, dia penyembah. Asaf ini sudah dipulihkan Tuhan. Ya, kasusnya ini adalah bahwa waktu dia bermazmur ini, dia sudah dipulihkan Tuhan. Dia sudah dipulihkan Tuhan, dia dapat ayat rema dari Tuhan. Dia sudah seperti kita, Bapak Ibu mungkin pernah ya, dapat rema, ayat gitu yang bisa menguatkan dan mengubah hidup kita. Seperti juga ini dirasakan oleh Mazmur Asaf di Mazmur 73.
dia dapatkan satu kata kunci yang mengubah hidupnya. Dia mau bercerita tentang masa lalunya sebelum dia mendapatkan rema ini. Dia dikatakan di ayat yang pertama adalah, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat yang kedua, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ayat yang kedua bicara tentang, untung aku dapat rema ini. Coba kalau aku nggak dapat rema ini. Aku nyaris tergelincir. Maksudnya apa? Ya, aku nyaris tergelincir jatuh ke dalam dosa. Dan di ayat ketiga dikatakan ini, ya sebelum dapat ayat ini dia katakan, sebab aku cemburu pada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Dia kesel, dia cemburu, dia iri sama orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu orang-orang berdosa. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Oh mereka sehat, gemuk, waduh hidupnya makmur. Mereka tidak mengalami kesusahan, oh hidupnya kok beruntung terus. Dia kesel sekali. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Wah hidupnya nggak pernah kena tulah, hidupnya beruntung. Dan sebab itu mereka berkalungan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Wah, coba baca aja sendiri. Sampai di ayat yang ke-22, dia berkata ini, aku dungu dan tidak mengerti, sebab seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan. Saat dia dekat dengan Tuhan, mazmurnya jadi berubah, kata-katanya jadi berubah. Ini, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sebab gerangan ada padaku di surga selain daripada engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini. Dia berubah. Kenapa dia berubah? Karena dia dekat dengan Tuhan. Terus dia dapat satu ayat ini, rema ayat ini yang bisa mengubahkan hidupnya. Mari kita bahas ayat rema ini. Yang kehidupannya itu akan mirip sekali dengan dua anak yang satu anak bungsu dan yang satunya anak sulung itu. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kalau saya balik, Allah itu tidak baik dengan orang yang tidak tulus, betul? Allah itu tidak baik dengan orang yang tidak bersih. Tapi Allah itu baik, Allah itu akan punya pengertian, Allah itu akan mengasihi orang yang tulus dan bersih hatinya. Mari kita bahas tentang ketulusan hati dan bersih hatinya ini. Apa yang dimaksud dengan ketulusan hati? Ketulusan hati adalah, saya berikan satu contoh, kita nggak mungkin melakukan segala sesuatunya, ya yang penting tulus. Tidak ada tendensi, tidak ada balas budi. Yang penting aku melakukan tulus. Semua apa yang kita lakukan itu selalu ada tujuannya. Mungkin kita nggak sadar, entah tujuannya baik, entah tujuannya jahat. Mungkin kita berbuat baik, itu mungkin mencari pahala, ya kan? Tetap ada tujuannya. Mungkin kita melakukan segala sesuatunya dengan jahat, berarti motivasinya jahat, nggak tulus. Jelas itu ya. Kalau kita menginginkan sesuatu, di baliknya itu ada tujuan yang nggak benar, sudah jelas itu. Tapi seringkali kita ada tujuan yang baik, mungkin kayak gini. Ada pernah ngobrol dengan bapak-bapak yang tua, dia ngomong gini, saya selalu memberi buhu itu angpau atau memberikan amplop ke pernikahan, itu kalau ke saudara-saudaranya atau keponakan-ponakannya itu memberinya dalam jumlah yang cukup besar. Ternyata saya tanya kenapa, dia jawab, ternyata ada tujuannya. Ya, kelihatannya baik. Orang ini baik ya, orang ini tulus kok berinya. Dia nggak minta balas budi kok. Ternyata ada tujuannya. Dia cerita sama saya itu kalau ngasih itu agak banyak gitu ya. Supaya dengan tujuan supaya kalau seandainya dia meninggal, anaknya hidupnya susah. Itu orang-orang yang pernah dia kasih
atau ampau, bowo atau amplopan gitu ya untuk pernikahan dalam jumlah yang besar, itu bisa menolong anaknya. Tentu tujuannya baik. Semua itu ada tujuannya. Bahkan saat kita memberi seseorang gitu, saya memberi tulus kok. Kita harapkan apa? Pahala dari Tuhan. Semuanya ada tujuannya. Mari kita telusuri. Tujuan yang paling benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu apa? Mari kita buka di Kolose 33 ayat 22. Ini tujuannya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini. Di dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan apa? Garis bawahi, tulus hati, karena takut akan Tuhan. Di ayat 23, lebih spesifik ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tujuannya harus jelas, untuk Tuhan. Apapun yang kau lakukan, semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kita melakukan segala sesuatunya, bahkan melayani pun Tuhan, itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Suatu saat kau akan melakukan atau melayani Tuhan untuk gembalamu, bahkan untuk gerejamu, kau akan kecewa. Engkau akan capek hatimu, karena enggak sesuai dengan keinginanmu. Seringkali engkau rapat dan engkau punya gagasan yang brilian, gagasan yang baik, dan ternyata gagasanmu tidak pernah dipakai, engkau akan capek hatimu. Kamu akan motung, bahasa Jawanya, engkau akan mundur. Karena engkau salah motivasimu. Melakukannya kelihatannya tulus melakukannya. Ternyata kamu melakukan untuk manusia dan bukan untuk Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Maka engkau enggak akan capek. Engkau akan enggak lelah. Karena engkau akan menerima upah. Meskipun gagasanmu tidak dipakai, engkau tetap menerima upah dari Bapamu. Karena kamu melakukan untuk Dia. Pertanyaannya, bisa enggak kita melakukan untuk Tuhan? Sulit sekali punya motivasi seperti itu. Di ayat yang 1 dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, dan yang 1b dikatakan bagi mereka yang apa? Bersih hatinya. Kita nggak mungkin bisa punya motivasi hati yang tulus untuk Tuhan tanpa kita punya hati yang bersih. Bisa dibayangkan hati kita penuh dengan iri hati kita penuh dengan kesombongan, hati kita ini penuh dengan kepahitan, terus kita bisa melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Sulit sekali, Bapak Ibu. Dan hati yang bersih ini bicara tentang dosa-dosa itu harus dibongkar di dalam hati kita. Iri hati, ya, kepahitan, kebencian, terus apalagi kesombongan, egois, pikiran perjinahan itu harus dibuang semuanya. Kalau itu enggak bersih, sulit sekali kita melakukannya untuk Tuhan. Hati ini harus dibongkar. Maksudnya apa? Koreksi diri. Koreksi diri hatimu. Bongkar dosa-dosa. Bongkar dosa. Mungkin hari ini kita maki seseorang dan kita ingat minta ampun sama Tuhan. Bongkar. Mungkin hari ini kita maki istri atau maki suami maki istri maki suami. Ayo minta ampun sama Tuhan. Bongkar dosa itu. Dibuang, dibersihkan. Semua dibersihkan. Kalau kita nyupir dan suka marah-marah, oh ini diserempet. Ini dipotong, kamu marah-marah. Bongkar, minta ampun sama Tuhan. Bongkar semuanya. Berusahalah untuk selalu membongkar hatimu, mengoreksi dirimu. Saya ilustrasikan satu ruangan, dan ruangan ini penuh dengan barang-barang, itu adalah dosa yang besar.
kita anggap ada dosa yang besar, saat dosa-dosa itu dibersihkan. Seperti membunuh, merampok, berjudi, mabuk, minuman keras, perzinahan. Itu semua sudah dibersihkan. Baru kita akan tahu yang namanya debu di tembok. Baru kita akan tahu, oh iya, berbohong itu dosa. Sebelumnya nggak kelihatan bohong itu dosa, karena tertutup dosa yang gede banget. Terus baru kita sadar, oh iya, bohong itu dosa. Terus kita mulai bongkar, kita minta ampun. Saat kita berbohong, satu, untuk menutupi kebohongan ini, kita akan berbohong lagi. Dan kalau hampir ketahuan sama orang lain, kita akan menutupi dengan kebohongan lagi yang lain. Kalau itu menjadi kumpulan, bohong dan bohong dan bohong, kita akan jadi seorang pembohong, Bapak Ibu. Makanya mesti harus minta ampun sama Tuhan. Setiap hari kita harus minta ampun sama Tuhan. Setiap hari kita hati ini harus dibersihkan terus. Dengan motivasi, dengan hati yang bersih, dengan iri hati, pengampunan itu juga perlu dikoreksi terus. Pengampunan itu bukan masa lalu. Dulu saya pernah disakiti bapak saya atau orang tua saya atau anak saya sehingga saya mengampuni. Tapi pengampunan itu bicara saat ini dan sampai selama-lamanya. Pengampunan itu enggak cuma sesuatu yang besar. Mungkin Bapak Ibu dipotong, Bapak Ibu marah dan harus apa? Mengampuni. Oh ya Tuhan, ampuni aku dan aku mengampuni orang. Pengampunan terus. Suami istri apalagi di rumah tangga. Salah ngomong, waduh ampuni aku Tuhan, ampuni istrimu. Pengampunan itu setiap hari. Setiap hari. Dan itu butuh koreksian yang luar biasa. Kalau kita nggak pernah koreksi diri, waduh, kita akan menyalahkan orang lain. Kita akan mencari kambing hitam atas kesalahan kita kepada orang lain. Bisa dibayangkan kalau kita tidak pernah mengoreksi diri antara suami dan istri. Saling tidak pernah mengoreksi diri. Dan apa yang terjadi? Akan saling menyalahkan, Nanti begitu salah nggak mau disalahkan dan dia menyalahkan orang lain. Kecenderungannya. Tapi kalau kita punya kebiasaan mengoreksi diri, maka menyalahkan orang itu persentasenya akan semakin turun. Mungkin sering dulu, tapi sekarang sudah mulai mungkin sebulan sekali, seminggu sekali, mungkin kelepas kadang ya. Tapi akan semakin turun. Cari kambing hitam itu semakin turun. Karena kita punya kebiasaan gaya hidup apa? Mengkoreksi diri. Tentu disesuaikan dengan apa? Firman Tuhan. Jangan sampai koreksi diri itu tidak disesuaikan dengan firman Tuhan. Bahaya sekali. Nanti kita jadi minder dan takut melangkah. Oh jangan-jangan saya salah. Enggak, sesuai dengan firman Tuhan. Iri hati, kedagingan itu, kesombongan, pikiran perzinahan, kebencian, apalagi egois. Minta ampun sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan ini yang dirasakan Mazmur Asaf. Dan mirip kejadiannya dengan anak yang sulung ini. Cuman Mazmur Asaf ini iri sama siapa? Orang-orang fasik, tapi yang anak yang sulung ini iri sama adiknya. Dan kita lihat di Asaf ini, kenapa dia bisa berubah? Dia juga mengkoreksi diri. Kita lihat di ayat yang ke-22. Dikatakan ini, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Dia iri dan dia sadar, dia salah. Dan dia berkata, aku dungu. Ini adalah bentuk koreksi diri. Oh ya aku salah, aku dungu. Dan tidak mengerti Tuhan. Aku gak ngerti, aku dungu, aku minta ampun sama Engkau. Seperti hewan aku di dekatmu, sampai dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti hewan aku di dekatmu,
Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi aku tetap di dekatmu, tapi engkau memegang tangan kananku. Nah ini. Kalau kita tidak bersih hati, kalau kita tidak pernah mengkoreksi diri kita, dan sampai hati kita bersih, maka kita tidak bisa punya motivasi untuk Tuhan. Melakukan segala sesuatunya tulus untuk Tuhan. Tidak bisa tanpa koreksi diri. Sulit sekali. Bapak Ibu. Pertanyaannya berikutnya adalah, bisa enggak kita lakukan ini? Kita punya hati yang tulus, kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kita enggak mungkin bisa melakukan tanpa apa? Mengkoreksi diri kita. Dan pertanyaannya, bisa enggak kita koreksi diri? Sulit, Bapak Ibu. Sulit. Kalau kita bisa, dunia ini tentu aman. Kalau kita bisa dengan kekuatan kita sendiri, tentu Tuhan Yesus tidak datang ke dunia dan mati untuk kita. Sebab dikatakan di Yohanes 15, dikatakan adalah, kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Sabar itu ada batasnya. Bapak Ibu bisa sabar itu berapa lama dengan mengandalkan kekuatan Bapak Ibu sendiri. Mengkoreksi diri kita terus, lama-lama bisa jenuh, bisa capek. Enak aja orang-orang ini berbuat sesukanya. Aku yang mengkoreksi diri terus, aku yang jadi korban terus. Tidak bisa. Tanpa dekat dengan Tuhan, tidak bisa. Poin yang ketiga adalah kita harus melekat kepada Tuhan. Seperti anak yang bungsu. Anak yang bungsu ini adalah gambaran dia mengkoreksi dirinya. Bapak saat dia dapat warisan, diambil warisan, dia di hidupnya hancur-hancuran, terus apa yang terjadi? Aku berdosa kepada Bapa dan surga. Dia sadar dia salah. Dia koreksi dirinya, oh ya aku salah. Aku sudah habis. Tapi dalam kondisi nadir yang paling bawah, dia makan ampas babi. Makanan babi yang terbuat dari ampas tahu. Dia makan. Di rumah bapakku dulu. Baru dia ingat saat aku pertama dulu bertobat dan aku di dalam rumah Tuhan, hidupku enggak seperti ini. Seringkali hidup kita diproses sama Tuhan. Kita dihadapkan sebuah masalah. Seringkali kita pakai iman kita, di balik ini ada kemuliaan, di balik ini ada kemuliaan terus. Tanpa kita tahu sebenarnya masalah itu sebenarnya adalah teguran Tuhan atas hidup kita. Dan kita tidak pernah mengkoreksi diri kita. Mari kita koreksi. Saat dapat masalah, koreksi diri dulu lebih dulu. Mungkin sakit, oh ya sakit aku ampuni Tuhan. Mungkin kita ditipu orang lain, ya minta ampun Tuhan. Mungkin aku sombong. Saya pernah ditipu orang, Bapak Ibu, dalam jumlah yang sangat besar. Dan saya mengkoreksi diri saya, dan saya temukan saya sombong. Saya minta ampun sama Tuhan. Proses itu cepat berlalu. Tapi kalau kita nggak tahu dan kita selalu pakai iman, dan hati kita nggak pernah beres sama Tuhan. Sampai gini, aduh aku capek. Karena nggak pernah koreksi diri. Mungkin persentasenya sangat besar sekali. Masalah yang kita hadapi sebenarnya tujuannya untuk memproses hati kita. Ya, itu yang Tuhan izinkan. Siapa orang tokoh Alkitab yang terkuat? Kalau saya sebut Ayub, setuju? Dia dikasih 3 sama Tuhan. Ujian. Dan dia nggak berhasil. Tidak ada kuatnya manusia yang punya karakter yang hebat dengan iman yang hebat. Dan saat dia tahu dan dia dekat dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan. Aku dulu itu dengar dari orang, tapi saat ini aku mengalami sendiri dari Tuhan. Hidupnya diubahkan. Dia minta ampun sama Tuhan, hidupnya diubahkan. Dan dia mendapatkan 2 kali dari hartanya kembali. Mungkin kali kita menghadapi satu masalah, nggak selesai Tuhan. Mari kita koreksi diri kita. Anak-anak yang tumbuh besar, anakku tambah nakal, tambah ini. Mari koreksi dulu, bapak-bapak ibu dulu. Minta ampun sama Tuhan lebih dulu.
bereskan hati kita dulu. Daripada kita nanti belum beres hati kita, kita ngomong sama anak kita sakit hati lagi, ribut lagi. Anak-anak, mari saat engkau disakiti, kau mengalami kesakitan hatimu dari orang tuamu, minta ampun sama Tuhan, minta ampun. Ampuni orang tuamu. Mungkin perlakuanmu sama orang tuamu membuat mereka jengkel. Ayo minta ampun. Koreksi diri. Terima orang tuamu apa adanya. Kamu tidak bisa mengubah orang tuamu. Kamu harus berubah menerima orang tuamu apa adanya. Terima. Koreksi diri. Kamu enggak juga benar. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu juga kadang enggak benar juga terhadap anak-anak. Mari kita bereskan hati kita lebih dulu. Suami istri yang ribut terus. Mari koreksi diri sama-sama dulu. Ambil salah satu. Jadi kita nggak bisa tuntut istri kita untuk mengoreksi diri. Kita nggak bisa tuntut suami kita untuk mengoreksi diri. Ambil bagian ini satu dulu. Koreksi diri lebih dulu. Salah satu, ambil koreksi diri. Oh ya, mungkin aku yang salah. Mari ambil koreksi. Jangan sampai sebelum koreksi gini, waktu kita seringkali kita nggak tahu, ya aku salahku apa ya, nggak tahu dan nggak bisa koreksi diri. Itu kenapa? Karena ego kita yang terlalu besar itu menutupi hidup kita sehingga kita sulit sekali mengoreksi diri kita. Aku dan selalu menyalahkan orang lain, sulit sekali mengkoreksi diri. Seringkali kita tanya orang lain, oh, aku ini salahku apa ya? Terus ditunjukin sama orang lain, masa kayak gitu aku? Masih membentengi diri, sulit untuk koreksi diri. Saat kita nggak tahu dan kita tanya orang, rendah hati, dengarkan dulu. Ingat. Oh iya, aku kayak gitu kah? Ingat. Oh iya, minta ampun sama Tuhan. Saat kita kadang, ya aku pingin koreksi diri, aku nggak bisa koreksi diri, minta orang lain untuk mengoreksi, setelah dikoreksi, masa aku kayak gitu? Nah, ini kan repot juga, sulit sekali mengoreksi diri. Mari kita koreksi diri kita sama-sama. Bagaimana cara mengoreksi diri kita? Minta Tuhan untuk koreksi. Minta Tuhan untuk koreksi hidup kita. Minta Tuhan untuk mengkoreksi hati kita. Hati yang pahit dilepaskan. Saya kasih salah satu contoh. Hitler. Hatinya pahit. Dan dia tidak bisa mengampuni bapaknya yang Yahudi. Suatu saat dia jadi presiden. Dia bunuh Yahudi. Begitu banyak orang-orang Yahudi. Sangat berbahaya sekali Bapak Ibu. Mari kita koreksi. Atau kita tidak pernah mengoreksi diri kita. Ego kita tinggi dan kita menjadi seorang hamba Tuhan. Bahaya. Dan kita tidak pernah mengoreksi, dampaknya itu kemana-mana. Keluarga, kepelayanan, pekerjaan, kemana-mana Bapak Ibu. Proses Tuhan yang tidak kunjung selesai. Karena kita tidak tahu kesalahan kita. Kita tidak pernah mengoreksi diri kita. Tuhan selalu membandingkan antara apa? Ahli Taurat dengan siapa? Dengan orang berdosa. Orang berdosa, Tuhan minta ampun, aku berdosa. Dan Tuhan datang untuk orang berdosa. Ahli Taurat Tuhan marah. Dan Tuhan marah. Ahli Taurat hidupnya kudus. Dan dia melakukan 200 sekian hukum Taurat. Tapi hatinya yang disikat sama Tuhan. Dihabisi sama Tuhan. Hatinya penuh iri. Dia iri sama siapa? Yesus. Dan akibat dari iri hati itu, imam besar itu membunuh Yesus. Dan Tuhan Yesus tebus dosa mereka semua. Dengan darahnya yang mahal. Dengan ketulusan yang tinggi dia lakukan segala sesuatunya untuk Bapa. Belajar dari Yesus. Yesus itu tulus. Dan apa yang menurut firman Tuhan katakan? Yesus melakukan segala sesuatunya untuk Bapa. Dia melakukan apa yang dia dengar dari Bapa dia lakukan. Dia melakukan segala sesuatunya untuk Bapa. Saat dia mau mati, sebenarnya dia secara manusia dia tidak mau, tapi dia lakukan semuanya untuk Bapa. Mari belajar dari Yesus, ketulusan. Ketulusan yang sangat sempurna, perjalanan kayu salib Yesus. Yesus dibunuh, dimaki, diludahi, dicambuk, dihina, diapakan
dia tetap diam. Dia melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Ketulusan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan tidak ada yang seperti dia di dunia ini. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, mari kita sama-sama belajar firman ini. Kita mari sama-sama berubah. Saya dapat firman ini sudah puluhan tahun, dan sampai saat ini saya masih belajar dan tidak sempurna. Meskipun saya sudah lakukan firman itu, saya tidak sempurna. Dan pertanyaannya yang berikutnya adalah, sampai kapan Pak kita koreksi diri? Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sampai ajal menjemput kita, tetap koreksi diri. Begitu juga ruangan, umpamanya ruangan ini sudah bersih semua. Suatu saat bisa enggak ketumpahan kopi? Kita bersihkan lagi. Mungkin kita sudah bersihkan, dan suatu saat kita keceletuk, minta ampun lagi. Keceletuk, minta ampun lagi. Itu yang Tuhan inginkan. Itulah proses. Saat kita diproses satu masalah dan kita tahu, Tuhan ampuni aku, cepat selesai masalah itu. Tapi kalau kita enggak mau koreksi diri, dan kita pengal seperti bangsa Israel, dia melihat mujizat demi mujizat, begitu dia tidak dapat makan, dia langsung komplain sama Tuhan. Begitu juga seperti anak sulung. Cuman satu, dan dia tidak melihat ribuan domba atau ribuan kambing yang lain. Dia komplain cuma satu aja. Kamu nggak pernah masakin, nggak pernah sembelih buat aku pesta sama teman-teman dan sahabatku. Cuman satu. Kadang hati kita bisa pahit, hati kita bisa capek, hati kita bisa jenuh. Dan kadang sesuatu yang tidak masuk akal itu menjadi masalah bagi kita. Tidak masuk akal kadang. Makanya Bapak Ibu, pesannya firman hari ini adalah, pertama, punyalah tujuan yang tulus, lakukan segala sesuatu yang Bapak lakukan itu untuk Tuhan. Baik engkau bekerja, baik engkau melayani Tuhan, baik engkau berumah tangga, baik engkau mendidik anak-anakmu, apapun yang kau lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Itulah ketulusan hati. Itu tidak bisa dibangun tanpa engkau pernah mengkoreksi dirimu. Hatimu, koreksi terus. Koreksi hatimu. Kalau hatimu nggak pernah dikoreksi, engkau nggak bisa punya hati yang tulus untuk Tuhan. Sulit engkau melakukan. Dan yang ketiga, engkau nggak bisa lakukan dua hal ini tanpa engkau dekat dengan Tuhan. Sulit Bapak Ibu. Tanpa engkau mengandalkan Tuhan. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu di Yohanes 15. Di luar Yesus kita nggak bisa sebenarnya. Kalau itu bisa, itu sebenarnya kesombongan kita. Tidak ada yang bisa. Cari Yesus sungguh-sungguh. Bangun hubungan sama Yesus. Setiap hari kita punya visi berdoa 1 jam minimal. Entah mau dibagi pagi 1/4 jam, 20 menit, atau siang 15 menit, sore 15 menit, atau langsung 1 jam, terserah. Minimal 1 jam kita bangun. Supaya kita kenal kepada Bapa kita. Supaya kita dekat dengan Bapa kita. Saat kita dapat masalah, sehingga kita nggak nyalain Tuhan, karena kita kenal Bapa kita. Seperti anak yang sulung. Begitu dapat masalah, cuman masalah anak adiknya aja dipestakan, dia marah, karena dia nggak dekat. Dia nggak kenal sama bapaknya. Begitu juga kita, supaya kita dapat masalah, kita koreksi diri, dan kita tidak menyalahkan Tuhan. Kalau ada, minta ampun. Tapi kalau nggak ada, di balik itu pasti ada kemuliaan. Kalau Tuhan izinkan satu masalah terjadi, kalau engkau nggak salah, hatimu beres, itu di balik itu ada kemuliaan. Tapi seringkali masalah itu menegur hati kita. Amin Bapak Ibu. Saat kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita tidak salahkan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Akumulasi kebaikan Tuhan di masa lalu kita. Sampai sekarang kita bisa mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Luar biasa dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menyalahkan Tuhan. Mungkin kau ditipu. Engkau mungkin sakit. Mungkin kau mengalami pergumulan tentang anakmu. Mari lakukan firman ini. Yang pertama, lakukan segala sesuatunya tulus untuk Tuhan. Layani Tuhan sungguh-sungguh dengan tulus. Dan bukan untuk manusia. Yang kedua, koreksi dirimu. Dan yang ketiga, dekat dengan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi benih di dalam setiap hati kami bertumbuh dan berbuah. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Untuk kami hidup mencari Engkau. Karena Engkaulah kekuatan kami yang sejati Tuhan Yesus. Tanpa Engkau, di luar Engkau kami bukan apa-apa. Di luar Engkau kami binasa Tuhan Yesus. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan tidak bisa berbuat apapun Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan setiap kami. Firman-Mu yang menegur setiap kami. Untuk kami boleh dipulihkan hati kami. Terima kasih. Pulihkan mari Roh Kudus, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hati mereka dipulihkan, hati mereka disejukkan kembali, hati mereka disegarkan kembali, pikiran mereka disegarkan kembali. Sehingga mereka boleh segar dan menghadapi tantangan itu bersama Tuhan. Dan lepaskan Tuhan setiap pergumulan mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pengumuman setiap hari di tempat kami, itu ada alamatnya di bawah ini. Bapak Ibu bisa datang kalau seandainya nggak bisa makan, sulit untuk makan, Bapak Ibu bisa makan tempat ini dengan makanan yang sederhana. Kami membuka dan kami terbuka di jam 8 sampai jam 4 sore. Mari kita berdoa, mari bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dengan iman daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menyertaimu, Dia yang mengasihimu, Dia yang memberkatimu, Dia yang tidak meninggalkanmu. Dan Dia yang menolongmu, dan Dia yang melindungimu dari sekarang dan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang untuk kedua kalinya. Semua kita terangkat dan terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.